warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, kali ini saya Hendrawan Jaler Triyono dan sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Hikam. Waalaikumsalam Mas Hendrawan Jaler. Saya perkenalkan, sudah bergabung bersama kami Bapak Muhammad Hikamuddin Suyuti MPDI, yang pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sembari menunggu berbuka puasa nih Pak. Iya, betul sekali. Ini. Nah Pak Hikam, kita berbicara mengenai keseharian Bapak nih, kita belum kenal ya Pak. Iya. Terkait nama kita sudah kenalkan Bapak Hikam, dan kebetulan Pak Hikam ini salah satu sivitas akademisi nih Pak di Fakultas Dakwah UIN Syekh Purwokerto. Namun sebelumnya saya juga lupa ini Pak Hikam itu dulunya ngajar saya itu di matkul apa ini? Oh iya, kebetulan Mas Hendrawan Jaler, saya ini di Fakultas Dakwah mengajar bahasa Arab, ya kan, juga ngajar konseling psikoterapi Islam. Saya juga ditugaskan dulunya di staf PMI, sekarang di UPT Bahasa, ya, utama mengurusi bahasa Arab, TOEFL dan sebagainya. Kalau bahasa Inggris ya adanya sendiri, tapi saya bagian bahasa Arab, seperti itu. Bahasa Arab Pak, terkait dengan bahasa Arab saya juga ada keterkaitan nih Pak dengan tema yang akan kita bahas di video kali ini tentunya. Nah Pak Hikam, kita punya tema besar dalam pembicaraan yang nanti bakal Pak Hikam sampaikan ke Sobat Dakwah. Tentunya kita akan berbicara mengenai bahasa sebagai simbol bercerita. Nah berarti kan ada keterkaitannya antara sivitas akademisi bagian bahasa Arab dengan tema yang akan kita bawakan pada kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya, Bapak puasa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga masih puasa ini Pak. Ya, tapi ngomong-ngomong, sahur pakai apa Pak? Pakai sayur lodeh sama ayam. Oh, luar biasa. Tadi saya kesiangan Pak, jadi nggak sahur. Enggak apa-apa, kan kelihatan fresh ini ya. Di depan kamera Pak. Nggak tahu di belakang kamera. Aduh. Baunya Sarimi. Ya. Nah, ngomong-ngomong kesinkronan antara sivitas akademisi di bagian bahasa Arab, mungkin bisa menceritakan Pak tanggapan Bapak terkait bahasa sebagai simbol bercerita. Ya. Terima kasih. Secara umum bahasa itu sebenarnya sama. Itu sama sebagai ungkapan, sebagai bentuk pola pikir yang sistematis untuk menyampaikan apa yang keberadaannya, untuk berkomunikasi. Bahasa juga sebagai simbol peradaban manusia. Orang yang peradabannya baik, orang yang budi pekertinya luhur, dia bahasanya yang santun, ramah, dan tidak menyakiti orang lain. Nah, menurut De Saussure itu bahasa terjadi signifian, signifier. Nah, itu signifian adalah bentuknya bahasanya, dan maknanya adalah signifinya, seperti itu. Nah, itu sebagai simbol. Ketika bahasa sebagai simbol bercerita, maka bahasa tidak hanya memberi informasi, tidak hanya menceritakan, tetapi bisa berimajinasi. Ketika bercerita, menceritakan suasana yang diceritakan itu, bahasa itu. Seperti contoh, ketika bercerita tentang sejarah Nabi, maka orang yang berhasil mengungkapkan bahasanya itu apa? Orang yang diceritakan itu bisa mengekspresikan tentang suasana ketika zaman Nabi, tentang bentuknya, keadaannya, padang pasir, tunggangannya, pakai onta, kuda, berjubah, dan sebagainya. Beda kalau berceritanya tentang Ken Arok atau Gajah Mada, maka ceritanya tentang hutan, tentang keris, tentang candi, tentang kejayaan dan sebagainya. Itu beda. Orang yang berhasil bahasanya pasti akan bisa menyampaikan informasi, juga bisa memancing yang pendengarnya itu berfantasi seperti itu, seolah-olah pada masuk pada zaman itu. Oke. Terkait ini Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya bahasa juga menjadi saksi dari peradaban ya Pak. Iya. Peradaban. Nah, berbicara mengenai hal itu, kapan sih Pak peradaban atau bahasa itu diakui sebagai sesuatu yang bisa dimaknai seperti itu Pak? Ya, semenjak namanya bahasa adalah bahasa yang disepakati oleh sekelompok itu. Beda antara kelompok ini sama itu, bahasanya beda. Itu ya adalah bahasa itu muncul karena kesepakatan dari sebuah individu jadi suatu kelompok. Ada bahasa yang di sana itu tidak apa-apa,
seperti di Banyumas, Purbalingga dan sebagainya itu jangkrik nggak apa-apa itu kan. Tapi kalau di Pasuruan itu kan suatu yang ungkapan suatu yang kurang baik ya, negatif seperti itu. Juga itu adalah kesepakatan dari kelompok tertentu. Nah, bahasa juga menunjukkan juga tentang derajatnya kan, tentang apa etikanya. Seperti di wilayah keraton, orang yang kasta stratanya tinggi di keraton di Jogja, Solo, bahasanya halus seperti itu. Walaupun bahasa yang asli katanya itu menurut sosiologi bahasa yang asli di Jawa itu bahasa ngapak Banyumasan seperti itu. Tapi karena dengan orang yang lebih tinggi, pejabat, para pemimpin, maka bahasanya diperhalus jadi katanya halus sekali. Tapi aslinya ngapak seperti ngapak. itu. Orang ngapak, orang penak. Iya. Bahasanya kita orang ngapak, orang penak. Iya, nah, terkait tadi ada kesepakatan antara individu dengan individu lain untuk melahirkan sebuah simbol ya Pak. Iya. Nah, bagaimana sih Pak representasi dari bahasa sendiri untuk bisa mewakilkan kata tersebut? Contohnya, jika kita mungkin dulunya saya tidak mengikuti konferensi penamaan pot gitu ya Pak. Nah, untuk menamai sebuah pot itu, bahasa itu dijadikan sebagai apanya itu Pak? Bahasa itu sangat dinamis, berkembangnya, melampaui zamannya. Bahasa itu ada yang melalui dengan lajnah bahasa seperti bahasa Arab, ada juga karena kesepakatan bersama. Seperti contoh, hatif pada zaman dahulu adalah suara yang tidak ada rupanya. Itu biasanya ilham, bisikan atau apa wis. Sekarang itu menjadi maknanya itu adalah HP seperti itu kan. Seperti riyadhah zaman itu adalah tirakat, sekarang olahraga seperti itu maknanya. Dinamis seperti itu, berkembang. Nah, jadi tergantung ada kalau bahasa Arab untuk memagari agar tidak masuk bahasa kosakata yang dari luar, maka ada namanya lajnah kesepakatan bahasa. Kalau di Indonesia mengalir saja seperti itu, mengalir seperti itu, mana disepakati menurut kamus bahasa Indonesianya, ada yang tidak. Apalagi sekarang banyak bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa lo gue ya kan, kalau bahasa Arabnya itu ngami ya, bahasa pasaran ya kan, tidak pakai gramatika dan sebagainya. Masmuka jadi ismaksu, ismik ya. Ismak juga ada, setiap negara itu beda-beda. Di sini namanya lo ya, ayah jadi bokap dan sebagainya ya, seperti itu kan jadi bahasa apa gaul atau bahasa apa itu kan. Nah, seperti itu. Nah, terkait bahasa sendiri itu sebenarnya ada struktural yang memang bersifat, tadi kan kalau Bapak mengatakan bahwasannya bahasa itu bersifat dinamis ya Pak, artinya sesuai dengan perkembangan dari zaman tersebut. Nah, sebenarnya untuk bahasa sendiri itu memiliki kestruktural yang memang paten atau tidak Pak? Tidak, berkembang. Tidak. Seperti contoh, bahasa Jawa itu seolah baik-baik saja, sebetulnya berkembang terus. Masnya itu orang Jawa ya kan? Jawa Pak. Tapi apakah paham ketika mendengarkan cerita wayang? Agak paham kadang enggak. Itu sebetulnya berapa tahun yang lalu, apalagi zaman Majapahit. Seperti contoh di Banyumas sini, kalau orang tua zaman dahulu masih kadang dengar ketika pintu diinep, ya kan? Kalau sekarang ditutup ya kan, lawangnya diinep, itu inep. Zaman dulu sebelum inep itu apa, ditegi, lawangnya ditegi ya kan, seperti itu. Itu kan bahasa berkembang lagi. Kalau mungkin orang zaman Demak lihat tutup itu nggak mudeng ya kan, pahamnya mungkin tegi atau di atasnya lagi apa, seperti dinamis berkembang. Sekarang tahunya orang Jawa itu banjir, kalau zaman dahulu ada blabur seperti itu. Itu dinamis berkembang. Apakah ada yang menentukan? Apa itu kesepakatan ya kan? Kesepakatan dari masyarakat. Oh ya, seperti itu. Oke, berarti secara tidak langsung bahwasannya sebelum adanya peradaban zaman itu, bahasa itu sudah menjadi kesepakatan ya Pak, iya, untuk kesepakatan di kelompok simbol seperti itu, lalu disepakati, disetujui, akhirnya dipakai seperti itu. Nah, seperti bahasa juga tergantung dari budayanya, keperluannya. Seperti contoh orang Indonesia itu kan mayoritas sangat membutuhkan, kebutuhan adalah beras. Maka bahasanya sangat rigid. Ada lagi padi, ya kan, ditanam jadi gabah, ya kan. Ketika diselip, ya Pak, di
itu jadi apa? Yang itunya kulitnya jadi merang, itunya jadi beras. Yang pecah berasnya itu jadi menir dan sebagainya. Kalau di Timur Tengah mulai dari padi, menirnya apa itu jadi tetap apa? Ya, namanya rus. Dinanak juga rus. Kalau kita nanak jadi nasi, yang ketinggalan di piring atau di apa cetingnya jadi upah seperti itu. Di sana tetap rus seperti itu. Sama juga zaman dahulu Indonesia kan tidak ada kopi. Kopi kan masuk pada abad berapa itu kan? Itu jadi apa? Mulai dari di pohonnya itu kopi, dipetik kopi, di apa jemur kopi, digiling kopi, ya kan? Diseduh kopi. Sampai apa bungkusnya juga kopi, ya kan? Sampai ampasnya ampas kopi. Di sana ada, kalau di Arab itu buat sendiri kopi yang di pohon sendiri, yang dinanak sendiri, yang diseduh sendiri, ya kan? Seperti ada bun yang baru bubuk, ya ketika diseduh jadi kohwa dan sebagainya. Karena sangat penting kopi seperti itu para sufi zaman dahulu. Kalau kita kan kopi ramenya kan abad-abad berapa abad yang lalu seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal penangkapan untuk simbol dalam bercerita ya Pak. Iya. Saya itu di UIN Seysu itu kan ada salah satu mahasiswa Turki itu kan ya Pak. Iya. Nah kebetulan waktu itu tanya ke saya Pak ketika mungkin mau ke Indo Kampus atau kemana gitu ya minimarket. Saya nggak bisa loh Pak, nggak bisa menangkap karena saya nggak bisa berharap Pak. Iya. Tapi saya dapat A. Jadi waktu itu tanya mungkin minimarket di mana kayak gitu kan. Nah terus saya jawab nam. Iya. Dan mungkin bisa nih Pak disampaikan kepada sobat dakwah terkait tips biar ketika kita berkomunikasi dengan lawan bahasa atau mungkin bahasa yang kita kurang pahami, setidaknya kalau bertanya kita di sana atau kita mungkin tahu kosakatanya apa yang disampaikan itu mungkin bisa disampaikan Pak. Ya kita diperluas lagi tentang bahasa tidak hanya susunan fonetik saja, susunan suara saja. Bahasa itu bisa bahasa tubuh, bisa bahasa fisik dan sebagainya, juga bisa fonetik. Ada orang nggak paham tentang bahasa secara katanya, secara susunan fonetik, yang susunan suara yang mempunyai makna. Tetapi bahasa ketika Indo Kampus mana? Seperti itu bisa juga, ya kan? Seperti ini, maka kita disepakati bahasa tubuh ini tapi bisa memahami, lawan bicaranya paham, ya kan? Kalau ini ada orang, berarti dia kurang waras seperti itu kan, seperti ini. Nah itu menunjukkan bahasa tubuh kan bisa komunikasi. Yang penting apa? Bisa komunikasi bahasa. Tidak keterbatasan bahasa secara oral, secara kata-kata, tetapi bisa tutupi kekurangan itu dengan bahasa tubuh seperti itu. Oke. Nah terkadang itu ada sifat minder sendiri loh Pak. Jadi ketika orang asing mau tanya ke kitanya nggak paham dengan bahasanya, akhirnya kita kabur gitu Pak. Terkadang seperti itu. Sebetulnya itu adalah kesempatan kita untuk belajar bahasa asing itu, untuk memahami. Dia juga punya kesempatan untuk belajar bahasa kita seperti itu. Seperti bahasa asing yang kita tangani di kursus ini tentang bahasa orang Yaman itu, orang Arab itu kan. Nah, dia mengambil dari masa PBA, dari pendidikan bahasa Arab itu. Nah, itu apa? Orang asingnya, orang Yamannya pelan secara progresnya belajar bahasa Indonesianya itu kurang lancar. Pelan orang yang harusnya kan orang PBA itu belajar mempelajari bahasa Indonesia, katanya apalah dia kesempatan untuk belajar bahasa asing, bahasa Arabnya itu. Ngomongnya bahasa Arab, harusnya ngomong bahasa Indonesia seperti itu. Mana yang mendominasi kekuatannya, juga keinginannya. Ada yang keinginannya untuk belajar bahasa yang ada yang mengajarkan bahasa asing seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal representasi dari bahasa sebagai simbol untuk bercerita Pak, mungkin ada closing statement Pak sebelum kita masuk ke sesi buka puasa bersama Pak. Oke, terima kasih. Ya, bahasa adalah universal. Bahasa bisa digunakan oleh siapapun, bisa dipelajari, dan itu bahasa mengandung namanya signifi seperti itu. Nah, ada bentuknya, ada maknanya. Nah, bahasa tidak kita batasi pada susunan suara fonetik yang mempunyai makna, tetapi bahasa bisa bahasa tubuh, bisa bahasa dari oral dan sebagainya. Kita tanpa tubuh aja, kita dengan fisiknya merengut aja bahasanya tahu bahwa itu nggak suka, ya kan? Dengan mata memerah dan sebagainya, seperti marah seperti itu, nggak suka juga, apatis, diam saja. Ada
Pak Hikam dia seperti, oh berarti menunjukkan nggak suka ya kan, nah, seperti itu menunjukkan adalah bahasa-bahasa yang menunjukkan yang disepakati bersama, orangnya udah paham. Walaupun Pak Hikam disebutkan, saya diam saja seperti itu, cenderung seperti dia menunjukkan bahwa nggak suka kedatangannya seperti itu. Maka itu juga udah paham, walaupun tanpa ada kesepakatan, tapi udah bisa dipahami seperti itu. Adalah bagian dari bahasa tubuh. Itu menceritakan tentang keadaan saya, perasaan saya bahwa saya suka atau tidak. Juga tentang masalah tubuh kita menunjukkan apa? Bisa martabat kita, apa adab kita, juga menunjukkan ekspresi kita, perasaan kita seperti itu. Oke, buat sobat dakwah, karena ini sudah hampir mepet dengan waktu berbuka puasa, mungkin buat sobat dakwah bisa terus ikuti channel YouTube kita di Fakultas Dakwah UIN Seizu, dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk menambah semangat tim media dari Fakultas Dakwah. Oke, mungkin cukup Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kehadirannya Pak Hikam, sudah menyempatkan waktu. Mas Hendrawan Jaler ya. Betul. Mungkin cukup dari kami. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa buat sobat dakwah. Dadah.